Nah, di sini Roy Cressy Enterprise itu sebuah mesin penjualan berencana pindah ke lokasi baru yang lebih besar. Nah, bangunan barunya itu akan sepanjang 60 kaki dan lebarnya adalah 40 kaki. Jadi ini kalau misalnya kita lihat dari soalnya itu kan di sini kan ada skema bangunannya itu seperti ini. Yaitu di sini ada area kerjanya dari mulai 1 sampai 6 dan di sini ini kan dimulai 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi lalu di sini untuk bangunannya itu adalah sebesar sepanjang 60 kaki. Berarti kalau di sininya itu adalah 60 kaki. Karena kan panjang ya, panjang kan 60 di sini panjang dan lebarnya adalah bagian sininya adalah 40 kaki. Berarti di sini kalau dari pemahamannya di sini kalau misalnya 60 kaki, di sini kan ada 3 bagian ya, 3 tempat. Di sini untuk bagian pertama itu berarti kan 20 kali 20 ya. Karena kan di sini untuk panjangnya 60, kalau misalnya dibagi 3 berarti kan satu proses itu adalah 20 kaki. Sedangkan kalau lebarnya karena di sini terdiri dari 2 bagian, maka di sini juga pasti 20, yang ini juga pasti 20. Ini juga 20 dan lainnya juga sama. Nah, di sini untuk berikutnya akhirnya Cressy mengembangkan tabel berikut untuk menampilkan jarak antara area kerja sebagaimana diperlihatkan pada skema bangunan. Nah, ini adalah area kerjanya, jadi jarak antara area kerja di mana di sini kalau 1 banding keduanya adalah 20, lalu 1 ke 3 adalah 40, lalu 1 ke 4 adalah 20, dan seterusnya. Ini adalah jaraknya ya, jadi jarak dari ke 1, proses 1 ke proses 2. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat, jadi kan tadi jarak antara ke 1 ke kedua. Berarti ini adalah tadi 20. Terus kalau yang 1 ke 3 itu adalah 40. Berarti ini jarak antara 1 ke 3 ini adalah 40. Dan seterusnya seperti itu. Jadi gambaran untuk soalnya kayak gitu. Oke, kita kerjakan untuk soalnya. Nah, sekarang untuk memulai pengerjaannya, kita menghubungkan antara proses satu dengan proses lainnya. Nah, tadi kalau misalnya kita lihat dari soalnya itu kan ini adalah pengerjaannya itu adalah di 1, 2, 3, lalu 4-nya di bagian bawahnya 1. Berarti kita gambarkan ini bagian pertama, lalu bagian keduanya tadi di sini ya, tengah, lalu bagian ketiga itu di setelah yang kedua. Nah, bagian keempat itu ada di sini, di bawahnya kan 1 tadi ya untuk di soalnya. Di sini kan tadi kan 1, 4-nya di sini, terus 5-nya dan selanjutnya 6. Berarti ini adalah yang 5 dan ini adalah 6. Jadi ini adalah tempat-tempatnya itu ada seperti ini model gambarnya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari gambar jarak antara area kerjanya, jadi ini untuk yang pertama, proses yang pertama, ini kan proses pertama. Proses pertama dengan pertama pasti nggak ada ya. Kalau misalnya ini kan berarti kita nggak ada semua karena 1 ke 1 kan nggak mungkin toh. Jadi maka 1 lanjut ke proses kedua. Nah, kalau 1 lanjut ke proses kedua, ini adalah 20. Maka di sini 1 ke 2 adalah 20. Lalu selanjutnya di sini 1 ke 3 adalah 40. Berarti 1 ke 3 adalah 40. Terus 1 ke 4
Ini kan 1/4, berarti ini adalah 20. Berarti 1/4 ini adalah 20. Lalu 1/5 berarti 1/5 bagian ini adalah 40, berarti 1/5 ini 40. Dan 1/6 yang terakhir adalah 60. Berarti 1/6 adalah berikutnya adalah yang 2. Kan di sini kan tadi 1 kita sudah kerjakan semua ya, sudah kita hubungkan jarak antara proses satu dengan proses lainnya. Nah, sekarang kita lihat adalah proses yang kedua. Kita bisa ini kita lihatnya dari hanya bagian 2 aja ya. Nah, ini adalah bagian untuk yang kedua dengan proses lainnya. Berarti di sini kalau 2 ke 1 tadi nggak bisa ya, karena kan di sini dari 1 ke 2 dulu, jadi nggak bisa 2 ke 1. Karena 2 harus lanjut ke yang berikutnya. Nah, di sini kalau yang kedua, maka kita dimulai dengan ketiga. Berarti 2 ke 3 ini adalah berapa ini? Ini ya, 2 ke 3, berarti di sini 20. Terus 2 ke 4. Sini berarti 2 ke 4 adalah 40. Ini kan 40. Terus 2 ke 5 berarti ini 2 ke 5 20. Yang ini kan 2 ke 5 20 dan 2 ke 6 adalah ini berarti 40. Oke, nah untuk yang kedua ini sudah dihubungkan semua proses 2 ke proses-proses lainnya. Nah, selanjutnya adalah menghubungkan proses selanjutnya yaitu proses ketiga, yaitu 3 dan seterusnya. Berarti 3 kita buatnya ini. Saya beri warna hijau untuk yang proses ketiga. Nah, untuk proses ketiga di sini berarti 3 ke 4 di sini adalah 60. Yang warna hijau itu adalah proses 3 ya. Lalu 3 ke 5 di sini berarti 40. Dan untuk 3 ke 6 berarti di sini adalah 20. Berarti di sini 20. Mungkin buat kalian untuk mengerjakan kalau misalnya mengerjakan ini lebih baik menggunakan warna-warni ya, biar nggak pusing lihatnya. Tapi kalau pakai warna biasa, kalau kalian bisa sih nggak masalah. Oke, nah ini kita sudah buat untuk yang proses ketiga. Selanjutnya adalah proses keempat. Proses keempat saya buat pakai warna ungu. Nah, untuk proses keempat berarti kan setelah dari proses keempat itu ada hanya 2 proses ya, berarti hanya proses ke-5 dan juga proses ke-6. Nah, berarti kalau untuk yang proses keempat di sini berarti 20. Proses 4 ke 5 ya, 4 ke 5 di sini berarti 20. Dan proses 4 ke 6 ini 40. Ini berarti 40. Oke, kita sudah selesaikan untuk yang bagian keempat dan yang terakhir di sini adalah bagian kelima. Bagian kelima ini saya buat warna orange. Nah, di sini untuk 5 berarti setelahnya 5 ada hanya 1 ya, berarti hanya 5 ke 6 gitu. Berarti di sini 5 ke 6 adalah 20. Oke. Jadi ini adalah untuk jarak antara masing-masing area kerja. Jadi mulai dari 1 sampai ke 5. Dan kalau ke 6 kan nggak ada kan. 6 kan nggak ada kembali ke 1 gitu ya. Kalau misalnya di sini ada angka 0, misalnya ya 1 ke 2, misalnya ini 0. Misal 1 ke 4 adalah 0. Berarti antara berarti proses ke 1 ke 2 itu berarti nggak ada. Berarti nggak usah dikasih panah ini. Jadi kalau misalnya 0 berarti diabaikan aja.
Karena berarti proses 1 ke proses 2 itu berarti nggak ada. Mungkin bisa langsung 1 ke 3 atau 1 ke 5 dan terserah dari soal ataupun juga kasusnya. Nah, berikutnya di sini kalau dari soal itu, di sini kan ada tulisannya untuk yang bagian, di sini kita menjawab untuk bagian A ya, bagaimana tata ruang yang sesuai bagi bangunan baru tersebut. Berarti ini kita menjawab untuk yang bagian A. Nah, di sini ada pertanyaan B. Jika biaya transportasi antar departemen yang berdekatan adalah $2 per unit dan antar departemen yang berjauhan adalah $4 per unit, berapa jumlah biaya transportasi tersebut? Nah, di sini kalau saya tuliskan, berarti kalau untuk yang B ini kalau misalnya dekat, tadi dekat berapa? $2 ya per unit. Kalau yang jauhan $4 ya per unit. 4. Ya, di sini berarti kalau yang dekat itu adalah $2 per unit, sedangkan yang jauh $4 per unit. Ya, berarti kan kalau misalnya semakin jauh, maka semakin membutuhkan biaya yang semakin besar. Nah, maka dari itu di sini perusahaan sebisa mungkin untuk mengefisiensikan biar nggak jauh-jauh gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat untuk biaya transportasinya, berarti total biayanya ini untuk total biaya, berarti untuk yang dekat dan jauh ini kita kalikan dengan yang jarak antar ruangnya atau antar area kerja. Jadi di sini kalau kita buat, maka di sini untuk total biayanya, kalau misalnya hanya melewati satu bagian ini ya, itu berarti termasuk adalah dekat. Jadi 1 ke 2 itu termasuk dekat. Terus 1 ke 4 itu termasuk dekat. 1 ke 5 ini masuk dekat. Tapi kalau misalnya kayak 1 ke 6 ini masuk jauh. Ataupun 1 ke 3 ini termasuk jauh. Karena dia misalnya ya jauhan loh, terus melewati satu area kerja juga, jadi ini dikategorikan jauh istilahnya. Maupun juga 3 ke 4 maupun 4 ke 6 ini termasuk dalam jauh. Nah, di sini untuk menghitung total biaya transportasinya, berarti kita hitung, berarti untuk jarak dari 1 ke 2 di sini berarti berapa tadi? Jaraknya adalah 20 dikalikan dengan biaya untuk apakah itu dekat atau jauh. Kalau misalnya 1 dan 2 berarti di sini tergolong dekat. Di sini berarti kan kalau misalnya tergolong dekat berarti dikalikan dengan $2. Ini untuk 1 dan 2. Terus ditambahkan dengan untuk berikutnya adalah 1 ke 3. 1 ke 3 di sini tergolong berarti ini kan 40 ya. 40 dikalikan dengan apakah ini termasuk jauh ya. Nah, karena jauh berarti dikalikan dengan $4. Ini 1 dan 3. Terus ditambahkan dengan berarti 1 dan keempat. Di sini 1 ke 4 20. Ini kan 20 dikalikan dengan, karena 1 ke 4 ini termasuk dekat, maka di sini dikalikan dengan $2. Ini 1 dan 4. Lalu ditambahkan dengan 1 ke 5. Di sini 1 ke 5 berarti 40 dikalikan, ini kan 40 dikalikan dengan, karena 1 ke 5 ini termasuk ya istilahnya dekat ya. Berarti dikalikan dengan $2. Dan yang terakhir 1 ke 6 di sini adalah 60. Berarti 60 dikalikan dengan, karena 1 ke 6 ini termasuk jauh, maka dikalikan dengan $4. Oke, 1 dan 5, ini 1 dan 6. Nah, selanjutnya berarti ini bagian 1 sudah selesai. Lalu bagian 2, berarti di sini ada 2 ke 3 ya. 2 ke 3, ini 2 ke 3 ini adalah
20 dikalikan dengan 2 dolar. Terus 2 ke 4 berarti ini berapa ini? 40 ya. 40 dikalikan dengan, kalau misalnya ini 2 ke 4 termasuk dekat ya. Karena di sini kan 2 ke 4 nggak melewati satu bagian ini. Berarti di sini termasuk dekat, berarti dikalikan dengan 2. Terus ditambahkan 2 ke 5, di sini 20, berarti 20 dikalikan dengan 2 ke 5 berarti dekat, berarti dikalikan dengan 2 dolar, ditambahkan dengan 2 ke 6, berarti 40 dikalikan dengan 2 dolar. Ini 25, 26. Oke, bagian kedua sudah kita selesaikan. Lalu bagian ketiga, di sini kalau yang 3 berarti di sini 3 berarti 3 ke 4. 3 dan 4 berarti berapa itu? 60 kali 4 60 ya. 60 kali 4 dolar. Terus ditambah 3 ke 5. 40 kali 2 dolar. 2 dolar. Terus ditambahkan 3 ke 6. Ini berarti 20 ya. 20 kali 2 dolar. Ini yang bagian 3. Terus selanjutnya bagian keempat. Bagian keempatnya berarti ini berarti 4 dan 5. 4 ke 5 di sini 20 dolar. 20 dikalikan dengan dekat, karena ini 4 ke 5 yang dekat berarti 2 dolar. Ditambahkan dengan 4 ke 6 yaitu 40 dikalikan 4 dolar. Terus yang terakhir di sini bagian ke 5 berarti 5 ke 6. Di sini berarti 20 dolar. 20 dikalikan dengan 2 dolar karena itu masuk dekat. Oke. Kalau di total berapa ya? 20 kali 2 ini berapa? Berarti kan 40 tambah 10 tambah 160 tambah 40 tambah 80 tambah 240. Hah? Oh iya 240 tambah yang sekarang bagian sini ya. Tambah 40 tambah 80 tambah 40 tambah 40 ya. 40 Tambah berapa ini? 40 kali 80 tambah 240 bagian sini 240 tambah 80 tambah 40 tambah 40 lagi ini 40 terus tambah 160 ditambah terakhir yaitu 40. Maka hasilnya berapa ini? 1400. 1400. Iya, Pak. Nah, ini ada hasilnya, total biaya transportasinya adalah 1.400. Oke, mungkin sampai sini ada yang bingung atau mau ditanyakan? Pak, saya mau tanya. Mm-hmm. Kalau misalnya tadi kan bilang kalau misalnya jarak antara 1 sama 2 0 misalnya. Mm-hmm. Berarti kan 1 langsung sama 3 itu termasuk jarak dekat atau jarak jauh?
tergantung dari modelnya. Kalau misalnya modelnya kayak gini lagi, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka 1/3 termasuk jauh ke depan. Karena di sini kan, ya karena ada 2 ini kan, berarti anggapannya dia jalannya itu langsung ke 3, berarti kan kayak jalannya harus melewati 2 dulu. Gitu. Jadi termasuk jauh. Terima kasih, Pak.